Dimana akhirnya Oda menunjukkan karya pertama dirinya yang tidak pernah dirilis dimanapun, dan karya tersebut berjudul Forward. Garis besar dari film di sini, nah kali ini kita akan bahas nih, ternyata Oda sudah menyiapkan semua hal yang kita kenal dari One Piece saat ini sudah 30 tahun yang lalu. Yang ini sangat gila sekali. Jangan lupa ya, One Piece ini rilis tahun 97 dan di tahun 94, 3 tahun sebelumnya saat Oda masih berusia 19 tahun, dia memiliki karya yang bernama Forward, dan ini menjadi konsep utama yang menurut saya super penting sekali karena berisi beberapa karakter seperti Luffy, Zoro, Nami, dan Sanji. Yang sejujurnya ini nggak bertutup kemungkinan kalau Joy Boy sudah Oda siapkan juga. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan bagikanku sekalian juga bisa bantu subscribe biar makin semangat nih untuk kontennya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, kita mulai ya dari karakter utama di Forward. Karya Oda tersebut, dia bernama Monkey D. Pao. Dia adalah seorang pencuri yang kalau dilihat dari desainnya jelas lah ya, ini mah Luffy banget. Dia menggunakan bando dengan motif spiral yang kalau emang di kultur Jepang sana, pencuri selalu diasosiasikan dengan bando seperti itu. Tetapi menariknya, untuk Pao sendiri di karya Oda, dia menggunakan spiral yang bukankah mirip sekali dengan pola dari Devil Nomi atau buah iblis di serial One Piece. Yang selain itu juga kita bahkan melihat ada sosok wanita di sebelah kanan yang bernama Rezel. Yang lagi-lagi bukankah karakter ini benar-benar merepresentasikan Nami di serial One Piece juga. Yang menariknya, peran yang Pao miliki sebagai pencuri di karya Forward tersebut ternyata malah terwariskan kepada Nami yang seorang pencuri. Dan teks di sebelah kiri, di situ kita bisa melihat buah yang aku curi itu adalah apel dan bukan melon. Yang lagi-lagi bukankah ini merepresentasikan bagaimana Luffy juga yang secara nggak langsung mencuri buah yang ada di harta karun milik Seng sampai akhirnya dia makan, dan ternyata itu adalah buah iblis Gomu Gomu Nomi dengan pola yang sama persis seperti di bandananya tersebut. Yang lebih jauh lagi, setelah 25 tahun kita tahu kan nama buah tersebut bukanlah Gomu Gomu Nomi, melainkan Mythical Zoan Hito Hitonomi model Nika. Kekuatan tawa adalah segalanya bagi Nika tersebut. Yang kalau kalian perhatikan juga di sketsa yang udah bikin 30 tahun yang lalu, di bagian kanan ini terdapat kata-kata manusia terkuat adalah mereka yang bisa tertawa terhadap kekurangannya. Yang bahkan yang lebih gila lagi, lihat di bagian bawah kiri ini, Oda sudah memiliki sketsa dari Mary yang dikatakan di karya Forward tersebut dia berusia 5008 tahun dan dia adalah arwah dari pohon karet atau Gomu Tree Spirit. Yang bukankah ini fakta lagi nih kalau Oda ternyata sudah merencanakan Gomu-Gomu yang memiliki hasratnya sendiri sejak 30 tahun yang lalu di tahun 94. Bahkan cara dia tertawa pun sama seperti ketawanya Nika, yaitu wahahaha. Yang gila sih, Oda luar biasa banget. Oda ini sudah merencanakan semua hal yang menjadi core utama dari One Piece sejak 30 tahun yang lalu, yang bisa dibilang mulai dari Luffy, lalu ada Monkey D, buah iblis Gomu-Gomu Nomi, sampai dia punya hasrat sendiri yang ternyata itu adalah buah iblis Mythical Zoan dan Nika yang semuanya sudah dia siapkan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Di sini kita tidak hanya membahas Luffy saja karena momen pentingnya masih terus berlanjut. Seperti yang kita lihat juga di situ ada karakter yang bernama Rezel, seorang wanita yang menjadi basis utama untuk karakter Nami. Karena sadar atau tidak, Oda sendiri tadinya ingin membuat Nami sebagai kru pertama dari Luffy. Makanya semua prototipe di chapter pertama dari One Piece diambil dari konsep kedua karakter tadi, yang sejujurnya ini juga menjadi keanehan saya sendiri sih. Karena di cover chapter 1, di situ kita hanya melihat Luffy plus bajak laut Seng. Yang keduanya emang ada kan dari Romance Zone, tetapi kok di situ ada Nami. Kan bukankah seharusnya Zoro dulu yang masuk baru karakter Nami? Yang ternyata alasan tadilah yang menjadi alasan kenapa Nami tadinya ingin
ingin dijadikan first mate Luffy dan bukan Zoro, tetapi karena kebutuhan cerita akhirnya dibuatlah plot lain dan akhirnya Zoro lah yang masuk. Ya benar, itulah Oda, dia bakal muter otak untuk buat ceritanya semakin berkembang. Dan buat yang komen, tapi bang, Nami kan muncul duluan ketika dia mau mencuri di kapal Alvida, yang mohon maaf ya itu di anime dan di sini kita hanya ngomongin manga doang, karena di manga kita belum melihat Nami sampai menuju arc dari Kapten Buggy. Makanya secara atau tidak, Nami ini benar-benar menjadi semacam apa ya, basis utama dari semua karakter wanita yang ada di serial One Piece. Bahkan istri Oda pun dia buat mirip Nami nih. Bahkan ada yang bilang kalau istri Oda ini dulunya cosplayer Nami, makanya akhirnya Oda jatuh cinta. Yang aduh, ini mantap banget, yang akhirnya dia mempunyai anak seorang wanita juga, yang sejujurnya wah, Oda hidup dengan sangat luar biasa sekali. Dan di serial One Piece sendiri, bukankah kita melihat sendiri kan seberapa dekat Nami dengan karakter utama kita, yaitu Luffy, yang untuk beberapa transformasi perubahannya pun bisa kalian lihat sendiri ya di layar ini. Untuk Luffy dan Nami ada beberapa evolusi sampai akhirnya menjadi karakter yang kita lihat saat ini. Dan ternyata tidak cuma Luffy dan Nami saja yang kita dapatkan dari karya unpublished di tahun 94 tersebut, karena kita juga mendapatkan Samurai versus Knight. Ya benar, Samurai ini bernama Ryuma, yang pastilah kita sudah sangat familiar. Dan Knight tersebut bernama Romeo, yang dari pengucapannya pun terlihat ya, Samurai menggunakan panggilan akunya sebagai Sesha. Bahkan ada teks Great Swordman, atau mungkin yang bisa kita kenal dengan sebutan Jepang yaitu Daikengo. Sebutan unik yang ingin dicapai Zoro yaitu untuk menjadi pendekar terhebat di dunia, yang emang kalau untuk artian Jepangnya dibaca Daikengo, atau mungkin di Inggriskannya disebut sebagai Great Swordman. Ya selain itu, dari sketsa ini juga kita melihat Oda sudah menyiapkan kalau kedua karakter ini akan selalu bertarung dimanapun. Yang bukankah persis sekali seperti Zoro dan Sanji. Dimana komen Oda terkait sketsa ini adalah Ryuma dari karakter ini adalah prototipe utama untuk karakter Ryuma yang saya buat di serial Monster, yang ditemani oleh seorang naga, yang seperti kita lihat juga di bagian bawahnya. Sebenarnya pasangan Samurai dan Knight ini adalah hal yang saya ingin tampilkan di serial Monster tersebut, tapi ya pada akhirnya kedua karakter ini malah menjadi prototipe untuk Zoro dan Sanji. Yang lagi-lagi, bukankah ini hal yang sudah ada persiapkan juga sejak jauh sekali 30 tahun yang lalu bos, yang udah pada lahir belum kalian, karena saya sendiri bahkan belum lahir. Yang menariknya untuk Zoro, Ryuma emang udah banyak lah ya kesamaannya dari one shot Monster yang tadi kita ketahui, yang memang sejak lama sekali kalau kalian lihat dari sketsa Zoro yang udah banyak banget nih kemiripan di antara dia dengan Ryuma. Nah untuk Sanji yang udah simpan dulunya sebagai sketsa Knight ini yang bernama Romeo, yang bukankah Knight ini identik dengan pasukan kerajaan, yang lagi-lagi itu semacam foreshadow juga nih untuk Babang Sanjay, yang ternyata dia emang anggota kerajaan. Dia adalah pasukan utama dari kerajaan Germa, yang bahkan dia seorang pangeran. Dimana mungkin dari sini kalian bisa melihat nih beberapa sketsa dari Sanji, yang bahkan tadinya dia mau dinamakan Naruto karena alisnya yang melengkung seperti Naruto tersebut. Tapi karena Oda berkata sudah ada serialisasi Naruto yang rilis sebelum karakter Sanji muncul di manga, yang dia sendiri takut nanti Sanji bakal kalah tenar, makanya akhirnya diubahlah namanya yang awalnya Naruto menjadi Sanji. Yang ternyata cocok kan untuk semua tema, yaitu dari Vinsmoke Sanji yang merepresentasikan negara luar, yang kalau Naruto kan udah jelas lah dari namanya aja dia Jepang banget. Tapi kalau kita kembali lagi ngomongin tentang Monkey D. Paw yang menjadi prototipe dari Luffy tadi, yang ternyata karya tersebut rilis di tahun yang sama dengan Wanted atau Monster nih, yang karakter utamanya adalah Ryuma, yang itu pun semuanya rilis 30 tahun yang lalu. Dan menariknya, Ryuma sendiri benar-benar menjadi karakter nyata yang ada di serial One Piece, yaitu sang dewa pedang Sword God yang ada berabad-abad lalu. Walau kita masih belum tahu sih kapan waktu pastinya, tapi hal yang paling masuk akal menurut saya kalau Ryuma memang ada di era Void Century, yang memang sebelumnya di Fifth Record dikatakan kalau dia berasal dari 400 tahun yang lalu, tetapi lagi-lagi itu bukanlah Oda yang berkata. Jadi kita harus menunggu validasinya dari Oda langsung, yang bahkan ternyata Oda pun membuat kalau sosok Ryuma ada hubungan darah dengan Zoro selaku nenek moyangnya yang juga sesama Shimotsuki. Nah tentu saja nih yang akan jadi pertanyaan kita semua adalah apakah karakter Monkey D. Paw ini akan Oda munculkan juga
juga di serial One Piece. Bukanlah tentu saja, bukan sebagai Luffy, karena untuk Ryuma pun itu menjadi karakter yang berbeda kan. Yang apakah Monkey D. Pao tahunya adalah Joy Boy di era Void Century. Toh jangan lupa, Oda juga pernah memforeshadowkan kan hubungan antara Ryuma dan Joy Boy yang kita lihat pasca perang Wano Kuni, di mana rakyat Wano berkata kalau yang mengalahkan Kaido adalah Joy Boy dan dia pantas disejajarkan dengan penyelamat mereka dulu, yaitu Ryuma. Yang bukankah itu adalah Luffy dan Zoro, dua sosok juga nih yang berhasil melukai Kaido sepanjang perang Onigashima. Dan di komentar baru banget nih, Oda pun berkata, aku cukup bangga karena membayangkan karakter seperti Luffy sebagai karakter utama. Selanjutnya aku berpikir akan lebih baik kalau menambahkan karakter pendukung lain yang menjadi karakter utama juga. Itulah saat aku berhasil menemukan sosok yang tepat dan dia adalah Ryuma. Karakter yang akan menjadi karakter utama kedua, dan di One Piece sendiri bukankah sudah jelas sekali jika dia adalah Zoro. Nah, buat yang bingung nih dengan sebutan karakter utama kedua, lah kayak gimana utama tetapi kedua, yang emang nih dalam konsep sebuah cerita terkadang memiliki hal tersebut yang dinamakan sebagai deuteragonis atau karakter utama pengganti nih jika karakter utamanya sedang berada di bagian lain. Jadi bisa dibilang karakter ini memiliki peran dan segala halnya satu banding satu lah, yang sama persis dengan karakter utama, namun yang bedanya hanyalah dari screen time-nya saja. Dimana seperti yang kita lihat, Luffy pasti screen time-nya lebih banyak karena dia karakter utama yang utama, dan Zoro adalah karakter utama yang kedua. Tetapi di antara Luffy dan Zoro tidak ada yang saling melangkahi satu sama lain, yang bahkan ketika Luffy bisa menggunakan advance dari House Konohaki, dan di chapter yang sama pula kita melihat bagaimana Zoro bisa melukai Kaido dengan advance Hausoku no Haki juga. Jadi bukankah dari sini satu banding satu di antara kedua orang tadi? Dan bukankah ini juga nih yang pernah kita bahas sejak lama di channel Devil Nami, kalau Zoro mah emang karakter pengganti Luffy. Tetapi ingat banget nih dulu ketika saya buat video itu langsung banyak banget komenan-komenan dari kalian yang ngehujat saya. Ternyata di sini Oda sendiri bos yang ngomong kalau Zoro emang karakter utama kedua. Nah, jadi apakah dua terbaik kita aja sekarang sahabatan, yang apakah juga di masa lalu mereka seorang sahabat juga di antara Pao atau mungkin Joy Boy dan juga Ryuma? Yang coba kalian tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan mungkin sedikit tambah nih, dimana Oda pun pernah memberikan wejangan buat para mangaka-mangaka baru, dimana dia berkata kalau serialisasi One Piece ini sudah berpuluh-puluh kali ditolak oleh berbagai majalah, mulai dari Shueisha, Kodansha, juga yang lain-lain lah. Intinya One Piece ini awalnya ditolak oleh banyak publisher atau penerbit karena dikatakan bentukan gambarnya yang sangat berbeda. Karena kalau kalian perhatikan di tahun-tahun tersebut, di tahun 90-an, untuk modelan karakter manga itu tidak ada yang berbentuk seperti One Piece karena semuanya gambarnya sama. Dan disinilah Oda dengan segala visioner yang dimiliki di otaknya, dia nekat untuk membuat karakter yang sangat berbeda, atau bisa dibilang Oda ini berpikir out of the box lah. Yang ternyata penolakan dari orang-orang, cara berpikir out of the box dari Oda ini bisa membuat One Piece menjadi satu manga terbaik yang pernah ada di dunia. Makanya dari situ Oda memberi wejangan jangan takut untuk mencoba, dan cobalah berpikir out of the box, yang wadaw banget nih dari satu autor kita yang tidak hanya dia sangat jenius, dia pula seorang yang sangat dermawan. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.